Bismillahirrahmanirrahim. Was'altani 'anil ikhlasi wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad ditanya tentang masalah ikhlas. Beliau menjawab, wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah keberadaan amal ibadahmu, keberadaan seluruh kebaikanmu kamu fokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yartaha qalbuka bimahamidin nas, kemudian hatimu tidak merasa senang dengan segala pujian yang bersumber dari manusia. Wala tubaliya bimadzammatihim, dan tidak peduli dengan caci makian dan hinaan daripada manusia. Nah, stabilitas temperatur batin kita ketika sudah berada di titik itu, kemudian tidak lagi merasa tinggi ketika dipuji, tidak lagi merasa di bawah hina ketika dicaci maki, kemudian memfokuskan ibadah kita hanya untuk Allah semata, maka pada saat itu kita telah mendapatkan ikhlas dalam beribadah. Dan ikhlas ini mempunyai musuh, dan musuh terbesar dari ikhlas adalah riya. Karenanya Imam Ghazali meneruskan, wa'lam anna riya'a yatawalladu min ta'zimil khalqi. Ketahuilah bahwasanya riya itu bersumber dari memuliakannya orang lain, mengagungkannya orang lain kepada dirimu yang melakukan kebaikan. Wa ilajuhu, dan sudah pasti yang namanya penyakit pasti mempunyai obat. Likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obat dari riya, kata Imam Ghazali di sini, antarahum musakhirina tahtal qidrah. Kamu tekadkan mereka, kamu yakini mereka berada di bawah kekangan sifat kudrahnya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari sifat kudrahnya Allah. Kemudian tahsibuhum kal jamadat, kamu perkirakan mereka seperti benda mati. Fi adami kudrati isolir rahati wal masyaqqah, sama-sama tidak bisa mendatangkan kebaikan dan juga keburukan kepada dirimu kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya litakhlusu min muraatihim, agar kamu bisa selamat dari sifat riya terhadap mereka, agar kamu bisa selamat daripada riya ketika beribadah dari pandangan-pandangan mereka. Oleh karenanya di sini Imam Ghazali kemudian mengatakan, wa mata tahsibuhum zawi qudratin wa iradatin, ketika kamu memperkirakan manusia-manusia dan makhluk-makhluk lainnya masih mempunyai sifat kudrah dan juga iradah, mempunyai power untuk bisa memuliakanmu ataupun menghinakanmu, maka layyab uda angkar riya, pada saat itu kamu tidak akan jauh dari sifat riya. Artinya sifat riya akan terus berada pada dirimu ketika beribadah. Oleh karenanya inti daripada obat sifat riya adalah menekadkan Allah Ta'ala lah yang menggerakkan mereka semua. Mereka memuji kita, Allah yang menggerakkan mereka. Mereka menghina kita, Allah yang menggerakkan mereka. Tinggal kitalah mengintrospeksi diri kita. Apakah benar pujian itu milik kita? Ternyata tidak. Karena kita ibadah pun digerakkan oleh Allah, berarti yang mempunyai pujian tersebut, yang layak untuk dipuji adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita dihina, kita meyakini bahwasanya memang diri kita banyak kekurangan, diri kita banyak keburukan, dan sudah barang tentu kehinaan tersebut memang ada pada diri kita. Jadi memang kita pantas untuk dihina. Nah, dengan keyakinan itu, insya Allah kita akan bisa mengobati sifat riya dan akan timbul sifat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada sifat riya dan juga ibadah kita senantiasa murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.